Shalom, Haleluya. selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudara-saudara dia. Kita bersyukur selalu kepada Dia, Bapa yang baik, yang selalu memberkati setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita masih boleh berada lagi pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat saudara yang datang ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah, dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu nasihat yang luar biasa dari hamba Tuhan Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Mari sama-sama kita buka Kolose pasal yang ketiga dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bergantian dalam Kolose pasal yang 3 ayat 1 sampai dengan 11. Begini bunyi firman Tuhan, kita akan baca bergantian ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup, Kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, perhatikan dengan seksama ya. Hari ini saya akan bicara tema khotbah berjudul manusia baru ya. Manusia baru. Nah, saudaraku, pesan dan nasihat penting ini dari Rasul Paulus ini mengajak orang percaya untuk menghayati dan melakukan ajaran yang murni dari Injil Yesus Kristus. Kenapa saya katakan Injil yang murni? Karena waktu itu saudara-saudaraku di Kolose, waktu itu orang-orang di Kolose, jemaat Tuhan itu terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah. Nah, mungkin saya akan membaca dulu sedikit kata pengantar dari kitab Kolose ini yang saya kutip di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Saya hanya baca pengantarnya saja, saudara ya. Pengantar di dalam kitab Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu pada waktu itu. Inti sari surat Kolose ini adalah Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna, dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus Yesus. Itu saja sedikit pengantaran dari kitab Kolose ya, sebagai pengetahuan bagi kita semua. Nah, saudara perhatikan, saya kembali ulangi bahwa pesan nasihat penting Paulus ini mengajak orang percaya untuk menghayati dan benar-benar melakukan ajaran firman Tuhan yang murni dari Injil Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Injil yang murni itu mengajarkan kita, manusia kita, mengajarkan saya dan saudara untuk apa? Menanggalkan manusia yang lama
dan mengenakan manusia yang baru. Amin. Injil yang murni itu begitu pasti saudara. Pasti. Tidak mungkin Injil yang tidak murni itu mengajarkan hal yang seperti begini. Injil yang benar, Injil yang murni itu pasti mengajar orang untuk menanggalkan atau meninggalkan kehidupan manusia yang lama dan mengenakan kehidupan manusia yang baru. Betul? Seperti kesaksian Bapak Simon tadi, ya. Karena Injil yang mengajar. Iya, Injil yang mengajar. Nah, kita melihat, tolong. Kita baca dalam Kolose 3 tadi, ayat 9 dan 10. Saya baca buat kita semua ya. Ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling apa? Mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Amin. Kelakuannya. Dan terus apa? Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi saudaraku, ini maksudnya nasihat Paulus ini supaya orang-orang di Kolose pada waktu itu menyadari bahwa kesetujuan keselamatan itu adalah kembali kepada rancangan Allah semula. Seperti yang terjadi di Taman Eden, yaitu manusia nenek moyang kita Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Nah, karena ada kalimat yang benar menurut gambar haliknya. Dalam terjemahannya katakan serupa dengan Allah Bapa di surga. Nah, ini saudaraku, pesan nasihat yang penting. Jadi Injil yang benar, Injil yang murni ini mengajarkan kita untuk menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru, saudaraku. Amin. Gereja bukan soal banyak atau sedikit, tapi bagaimana gereja itu hidup mengajar umat Tuhan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu gereja yang benar. Amin. Bukan sekarang ayo kumpul-kumpul, ayo rame-rame, tidak. Tapi bagaimana gereja menyampaikan suara kebenaran Tuhan kepada umat Tuhan, apalagi kita hidup di masa-masa yang penuh dengan kesukaran ini, saudaraku. Haleluya. Saya respect loh, Pak Simon tadi. Situasi apapun, tetap tidak mau meninggalkan Yesus, tetap tidak mau beralih kepada agama atau tidak, luar biasa. Ya. Saya percaya itu Tuhan sangat menghargai dan menghormati semua. Amin. Nah, saudaraku, perhatikan. Jadi kita lihat, nah, upaya untuk memperbaharui, kalau bahasa sekarangnya apa loh? Itu mengupdate, ya kan? Upaya untuk memperbaharui ini tidak boleh berhenti. Haleluya, saudaraku. Kita tidak boleh berhenti sampai Tuhan datang, atau saya mau katakan sampai kita menutup mata. Jadi perubahan ini harus tiap hari terjadi, saudaraku. Tiap hari ya, kita nggak sadar ya. Bapak Simon, Indo, siapa kita yang menonton khotbah ini, tanpa sadar ada pikiran kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita bisa saja menyakiti hati orang, bisa saja melukai hati sesama kita, apalagi kita juga bisa menyakiti hati Tuhan. Jadi perlu memang setiap hari kita ada memperbaharui hidup kita, mengupdate terus, ya kan? Kayak handphone kan, selalu suka ya, ada waktu-waktu tertentu, sebulan sekali diupdate versi yang terbaru, versi yang terus, supaya apa? Supaya tidak pernah kekurangan informasi. Ya, sama seperti kita semua manusia ini, saudara. Amin. Kita tidak boleh lagi melihat masa lalu kita. Karena kita akan lihat, saudaraku, upaya apa di balik ini semua. Kita tidak boleh lagi kembali kepada masa lalu kita. Masa lalu adalah masa lalu. Dalam satu peristiwa yang menyedihkan dan juga mengerikan dalam kitab Kejadian, saudaraku, istri Lot menoleh ke belakang. Pada malaikat Tuhan sudah berkata, lari dan jangan menoleh ke belakang. Tapi Israel bandel, tidak taat, tidak dengar-dengar. Dia melihat lagi ke belakang. Saudara, kita tahu bersama apa yang terjadi. Dia menjadi tiang garam. Ini gambaran orang yang melihat terus kehidupan manusia lamanya. Ya, kesaksian kita banyak, apalagi kesaksian Pak Simon luar biasa. Ya, tapi itu manusia lama. Saya percaya hari ini Pak Simon sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Roh Kudus,
Kalau bukan karena Injil, kok nggak bisa seperti begini. Amin. Jadi saya mau katakan saudaraku, kita harus menghormati kebenaran Tuhan. Amin. Karena Injil inilah yang mengajarkan kita berubah. Bagi saya, Injil ini segala-galanya, kebenaran Tuhan. Karena dia bicara tentang pribadi Yesus. Nah, saudaraku perhatikan ini. Jadi, upaya untuk memperbaharui ini tidak boleh berhenti sampai Tuhan datang. Nah, tentu saudaraku, saya tahu ya, tentu dari manusia lama menuju manusia baru pastinya tidak mudah, betul nggak? Bagi yang sudah umurnya sudah senior, pasti tidak mudah loh, pasti ya, pasti Pak Simon ya, pasti tidak mudah. Mungkin bagi saudara Edo masih muda, pengalaman belum terlalu banyak dibanding dengan Kak Opanya, ya. Tapi saya mau berkata kepada saudara, dari manusia lama menuju manusia baru, pastinya tidak mudah, pasti sulit, berat, dan banyak tantangan. Nah, untuk sekedar kita mengingatkan tentang hal ini, saya ajak kita semua untuk buka Matius pasal yang ke-10. Tolong, Edo tolong bacakannya, Matius 10 ayat 37 sampai 39. Langsung tolong dibacakan saja. Langsung dibacakan. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Matius pasal 10 ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Barang siapa tidak memikul salibnya, ini dia, ia tidak layak bagiku. tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan Iya. nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Iya, amin. Saudara, perhatikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa memang tidak mudah, memang tidak gampang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Itu tidak gampang. Banyak tantangan, pastinya. Kalau di khotbah di bukit, Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sesat itu. Pintu yang sempit, yang sukar, tapi akhir dari pintu itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Tapi manusia sekarang, termasuk orang Kristen, lebih suka masuk pintu yang lebar. Senang-senang dengan dunia ini. Seolah-olah hidup dunia akan selama-lamanya. Pesta pora, makan minum, pemabukan, terseret oleh arus dunia, ikut hawa nafsu dunia. Tapi akhir dari pintu itu adalah menuju kepada kebinasaan. Saudara perhatikan, itu yang tadi saya mau kaitkan dengan kitab Kolose nasihat Paulus ini. Luar biasa. Jadi saudaraku, saya benar-benar mengajak kita semua, pribadi saya dan saudara yang ada di tempat ini, dan saudara semua yang saya kasih yang menonton khotbah ini, mari kita mau bertekad untuk menanggalkan dan meninggalkan manusia lama kita dan kelakuannya. Amin. Memang pasti ada harga yang harus kita bayar, saudara. Tadi harganya. Kalau kamu tidak cinta Tuhan, kalau kamu cinta lebih, kalau kamu mencintai lebih daripada yang lain, kamu tidak bisa jadi murid aku, kata Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Jadi saudara lihat, kita itu diajak, memang ditarik untuk kita tuh memang mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Haleluya, saudara. Nah, perhatikan, saudara. Tapi saya mau berkata, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pasti bisa berubah menjadi manusia baru. Yang nanti juga akan saya sampaikan, menjadi manusia Allah. Man of God. Itu nasihat Paulus kepada Timotius. Pasti banyak, pasti banyak tantangannya, pasti banyak. Godaan, ujiannya pasti banyak. Teman, pergaulan, ya kan? Teman, pergaulan. Maka itu nasihat saya juga singkat, khususnya bagi anak muda, bagi Edo. Kamu boleh punya banyak teman, tapi pilihlah teman yang benar-benar
yang bisa membuat engkau dekat kepada Tuhan. Amin. Yang membuat hidupmu lebih dekat kepada Tuhan. Banyak teman sekarang. Ya. Oke, nah saudaraku, ada 3 hal yang akan saya bagikan pada hari ini. Upaya atau usaha kita untuk menjadi manusia baru ini, saudaraku, sebenarnya menyadarkan kita akan beberapa hal penting. Ada 3 hal. Upaya atau usaha kita untuk menjadi manusia baru ini sebenarnya menyadarkan kita akan beberapa hal penting, yaitu 1. Yang pertama, kita buka dulu kitab Roma pasal 3. Mari sama-sama kita buka kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Tolong itu bacakan Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Langsung dibaca saja. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Saudaraku, yang pertama, upaya atau usaha kita untuk menjadi manusia baru ini sebenarnya menyadarkan kita akan beberapa hal penting, yaitu apa? 1. Dosa adalah sesuatu yang mengerikan. Mari kita berjuang dalam anugerah Tuhan untuk tidak jatuh lagi dalam dosa, saudaraku. Dosa ini adalah sesuatu yang mengerikan. Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengerikan, saudara. Amin. Kamu mau berbuat apa saja dalam dunia ini, berbuat baik apa saja, selama kamu tidak percaya, tidak mau menerima akan korban salib Yesus di atas kayu salib, maka kamu tetap berdosa di hadapan Allah. Alkitab yang katakan, bukan saya. Kamu telah kehilangan kemuliaan Allah. Aduh, saudara, saya sulit menjelaskan, sulit menggambarkan dengan kata-kata kemuliaan Allah ini. Luar biasa. Lihat aja, saudaraku, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, waktu di Taman Eden, sebelum mereka jatuh dalam dosa. Betul nggak? Menikmati segala apa yang ada di Taman Eden. Haleluya. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang lenyap. Saudara lihat, melahirkan sakit, tanah jadi terkutuk, ya kan? Harus kerja keras, ya kan? Membanting tulang, betul kan? Kita lihat. Nah, ini saudaraku yang pertama. Dalam upaya kita, usaha kita untuk jadi manusia baru, kita ini diingatkan, menyadarkan kita bahwa dosa itu ada sesuatu yang mengerikan. Haleluya. Jadi, mari saudaraku, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang menonton khotbah ini, mari kita berjuang dalam anugerah Tuhan untuk tidak lagi jatuh dalam dosa. Amin. Haleluya. Tolong kita kembali kepada kitab Kolose. Kita baca lagi Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Saya baca buat kita semua ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Apa kata firman Tuhan? Karena berkaitan dengan dosa adalah sesuatu yang mengerikan. Ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu apa? Yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu apa? Mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan matikanlah. Nah sekarang kalau kita baca Kolose 3 ayat 8-nya dan 9-nya, tetapi sekarang apa? Buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan apa saudara? Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Haleluya, saudaraku. Saudara, ini ajakan untuk hidup kudus, ajakan untuk hidup suci. Kita sudah dengar kesaksian semua. Rasa-rasanya tidak, rasa-rasanya seperti aku dulu ya, pernah lakukan dulu, ya kan? Tapi sekarang kita melihat saudaraku, kita mau bertekad kuat, karena dosa itu ada sesuatu yang mengerikan. Jadi upaya kita untuk jadi manusia baru ini menyadarkan kita bahwa memang dosa itu adalah sesuatu yang mengerikan. Ayo
kita matikan dan kita buang. Haleluya saudaraku. Tadi dikatakan semua itu mendatangkan murka Allah. Yang tadi katakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu dan juga keserakahan. Yo, jangan tamak saudaraku, berbagi sama orang lain. Haleluya. Jangan, kalau Tuhan berkati kamu, puji Tuhan. Tapi kalau belum, tetap berkata puji Tuhan. Jangan mencuri, jangan mengambil milik orang lain. Jangan tamak dan iri. Nah, ada kata penyembahan berhala. Nah, saya ingat dalam kitab Wahyu, tolong Edo bacakan Wahyu 21 ayat 8. Apa yang terjadi dengan orang yang melakukan penyembahan berhala? Yang tadi juga ditulis oleh kitab Kolose ini. Tolong baca Wahyu 21 ayat 8. Tolong baca. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam Pelan-pelan. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. tahu nggak apa ini maksudnya? Neraka kekal. Saudara, saya tidak menakut-nakuti kita, tapi Alkitab menulis penghuni ini, kematian kedua ini terjadi bagi orang yang menyembah berhala, penyembah dan semua pendusta. Tadi kita sudah baca, bukan, dalam kitab Kolose disinggung tentang penyembah berhala dan pendusta. Haleluya saudaraku. Saudara miliki hati yang selalu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Miliki kejujuran dalam hati dan hidupmu. 3 minggu saya bicara tentang hari Pentakosta. Dan kemarin saya bicara bagaimana jemaat yang mula-mula setelah mereka dipenuhi mendengarkan khotbah Petrus dan mereka bertobat, dibaptis, mereka mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Di hari Pentakosta itu mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka belajar firman Tuhan. Bahkan ada gaya hidup yang berubah dari yang mungkin selama ini tidak suka memberi menjadi orang yang suka memberi, dari selama ini suka hidup individualitis menjadi orang yang berkemurahan, dari egois menjadi orang yang mengalah. Ada satu perubahan, itu karya Roh Kudus. Jangan sampai saudara, karya Roh Kudus itu hilang dalam gereja Tuhan. Yang tadi saya katakan, Injil yang murni selalu mengajarkan untuk orang hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tidak peduli di gereja itu ada 1, 2 orang atau banyak orang, tapi bagaimana firman Allah itu mengubah hati kita, memperbaharui manusia lama kita menjadi manusia baru. Haleluya saudaraku. Itulah sebabnya saudaraku, kita itu selalu mau dengar firman Tuhan. Kenapa? Untuk mengupdate selalu keberadaan diri kita. Haleluya saudaraku. Karena sebenarnya kita manusia ini rawan dan rentan saudaraku. Apalagi kita ini berada di zona-zona yang memang berbahaya saudaraku. Ya, iblis dan pengikut-pengikutnya tidak suka lihat anak-anak Tuhan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Iblis setan tidak senang lihat anak-anak Tuhan rajin beribadah. Kuasa kegelapan ingin menghancurkan rumah tangga orang percaya. Iblis tidak suka saudaraku, karena iblis senang kalau kita mengikuti dia. Tapi puji Tuhan, Injil yang murni menyelamatkan hidup saya dan saudara. Jadi yang pertama saudaraku, kita harus sadar, kita disadari bahwa dosa itu ada sesuatu yang mengerikan. Tadi kan sudah kita baca Wahyu, masuk pada kematian yang kedua, mengerikan. Mari saudaraku, kita mau hidup bersih di hadapan Tuhan. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara, apa rasanya saudara? Maaf ya, 1 hari saja saudara tidak mandi, apa rasanya? Gerah? Betul? Gerah? Gatal badan, betul nggak? Nah, coba pikiran yang sama itu kita bawa dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana kalau diri kita tidak dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan? Banyak hal yang najis dalam diri kita. Banyak yang harus dibereskan, dibersihkan sebelum kita menghadap Dia.
Itulah sebabnya tadi di awal saya katakan, upaya untuk mengupdate diri kita ini tidak boleh berhenti sampai kita menutup mata. Tidak boleh berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, saudaraku. Kita harus benar-benar seperti Matius katakan, kita harus seperti mempelai wanita yang berdandan cantik untuk menyambut mempelai pria. Haleluya. Ya, itu ada. Seperti mempelai wanita yang berdandan cantik untuk menyambut mempelai pria. Iya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, upaya atau usaha kita untuk menjadi manusia baru ini sebenarnya menyadarkan kita akan beberapa hal penting, yaitu yang keduanya, tolong Edo bacakan langsung Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1 sampai dengan 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ayat 3 ya? Pasal 3 ayat 1 sampai 4. Oh, ayat 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, yang kedua, perhatikan, menyadarkan kita akan hal penting, yaitu apa, saudaraku? Menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh, panutan, teladan, dan segala-galanya dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Amin, saudaraku. Tuhan katakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita, jadi Kristus ada, jadi apa ya? Jadi bagian paling penting dalam hidup kita, saudaraku. Itu luar biasa. Jadi yang kedua ini, menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh, panutan, teladan, dan segala-galanya dalam hidup pribadi kita, baik ajarannya maupun kehidupannya. Amin, saudaraku. Dalam Kolose 3 ayat 11 dikatakan, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis begini, saudaraku, perhatikan. Ayat pasal 3 ayat 11. Sebab Kristus adalah segala-galanya dan Ia bersatu dengan mereka semuanya. Nah, sekarang saudaraku, siapa yang mewarnai hidup kita? Apa dan siapa yang mendominasi dalam hidup kita? Harta kah? Keluarga kah? Cinta kah? Cinta dunia kah? Uang? Saya berkata begitu bukan berarti kita tidak membutuhkan itu, saudara. Jujur ya, kita mau beli makanan ya harus pakai uang, ya kan? Ya. Tapi itu bukan segala-galanya. Hari ini kita diajak supaya kita menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya bagi hidup kita semua. Dia adalah contoh kita. Dia adalah panutan kita. Nah, mari kita buka sebentar Matius 17 ayat 5. Kita buka Matius 17 ayat 5. Matius 17 di dalam ayat yang kelima dikatakan begini, saudara. Saya baca buat kita. Matius 17 ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, kita baca 1, 2, 3, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayo kita ulang baca sama-sama. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, saudaraku. Amin. Siapa yang saudara mendengar? Perkataan dunia, perkataan dukun, perkataan teman yang tidak membuat imanmu sehat. Dengarkanlah perkataan Tuhan Yesus. Bapa di surga bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu itu mereka ada di atas gunung, saudaraku. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dengarkanlah dia. Halo, saudara.
Sekarang, kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, nah dari mana saudara bisa mendengar kata-kata Yesus? Halo? Saya selalu dapat Pak Simon dalam kebandelannya dulu ya, dalam brengseknya dulu ya, masih sempat baca firman Tuhan. Apalagi sekarang, amin. Usia sudah usul, ya. Orang bilang maaf ya, udah bawa tanah, sudah harus hidup itu sudah lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tapi jangan salah saudaraku, buat kita semua buat itu, kita harus juga semua harus dekat Tuhan. Karena kematian itu saudaraku, syaratnya tidak harus tua katanya, ya. Kematian setiap saat bisa menyebut siapapun. Haleluya. Kemarin sudah ada lagi hamba Tuhan jadi kematian setiap saat. Saya ingat kesaksian Pak Simon 3 minggu lalu, teman-temannya ya mungkin belum sempat bertobat, belum sempat ketemu cucu, belum bisa membahagiakan keluarga, tapi sudah mati. Bersyukurlah kita oleh anugerah Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, jadi saudara, perjuangan ini tidak boleh berhenti. Jadikan Tuhan Yesus sebagai contoh, panutan dan teladan. Mari kita buka sebentar kitab Galatia. Kita lihat apa yang ditulis dalam kitab Galatia. Galatia 2 ayat yang ke-20. Sorry, saya tulis di sini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, memang sekarang tubuh jasmani kita adalah milik kita. Maksud saya adalah pribadi kita. Tapi sebenarnya orang yang sudah hidupnya menjadi manusia baru, Yesuslah yang hidup dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Jadi waktu kita mau berucap, waktu kita mau berkata-kata, kata-kata kita adalah kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bercanda kita adalah bercanda yang bisa menyenangkan Tuhan, bukan bercanda yang enggak benar, bukan bercanda yang jorok, saudara. Amin. Perbuatan kita adalah perbuatan yang bisa menolong orang lain, menjadi berkat bagi sesama kita, menolong orang yang kesusahan. Haleluya, saudara. Bukan perbuatan kita justru menyakiti hati orang. Mari Bapak Ibu, jadikan dia sebagai teladan kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir saudaraku, upaya atau usaha kita untuk menjadi manusia baru ini sebenarnya menyadarkan kita akan beberapa hal penting, yaitu yang ketiga, kita buka sama-sama yuk, 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, saya mau kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Sudah dapat semuanya? Sudah. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Saudara, upaya kita menjadi manusia baru menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang dianugerahkan bagi kita. Amin. Saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk berubah menjadi manusia baru. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu diberikan dengan cuma-cuma. Dia rela mati di atas kayu salib supaya kita dibenarkan. Tapi kodrat dosa itu tidak serta-merta hilang dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Nah, itulah upaya kita untuk tetap terus berjuang dalam hidup ini. Amin. Tiap hari kan kita bisa tergoda. Tergoda oleh apa saja? Oleh nafsu, kata kita Kolose tadi, oleh keserakahan, oleh percabulan, oleh hal yang najis, apa saja. Ya. Mari saudaraku, kita mau benar-benar berjuang dalam hidup ini. Ya. Ayat yang terakhir,
yang tadi saya sudah singgung juga dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca ayat terakhir ini bersama-sama dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Amin. Salah satu yang kita katakan ibadah. Ibadah. Untuk menjadi manusia, man of God, manusia yang serupa dengan Bapa di surga. Haleluya. Salah satunya kita harus beribadah kepada Dia. Selamat berusaha, berjuang menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin